Di suatu masa yang tak lagi tercatat oleh kalender, ketika manusia masih hidup selaras dengan alam dan suara laut dianggap sebagai bahasa doa, ada sebuah pantai sunyi di ujung barat daratan. Pantai itu kelak dikenal sebagai Pantai Karangsenja. Namun pada masa itu, ia hanyalah hamparan pasir keemasan yang setia menerima debur ombak setiap hari. Di sanalah kau akan menemukan sebuah gubuk kecil yang berdiri sendiri, menghadap laut luas seolah menjadi saksi bisu kehidupan sederhana penghuninya. Di dalam gubuk itu, hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menjalani hari bersama. Sang suami dikenal dengan nama Ki Darmawijaya, seorang nelayan tua yang menggantungkan hidupnya sepenuhnya pada laut. Istrinya, Ni Weningsari, adalah perempuan bersahaja dengan hati selembut angin senja. Mereka tidak memiliki anak, tidak pula sanak saudara yang menemani hari tua. Namun cinta dan kesetiaan membuat hidup mereka terasa penuh. Setiap pagi, ketika cahaya matahari masih malu-malu menyentuh garis cakrawala, Ki Darmawijaya telah bersiap dengan perahunya. Sementara itu, Ni Weningsari menyiapkan bekal sederhana dan doa yang tak pernah putus. Kau bisa merasakan dari caranya memandang suaminya berangkat bahwa cinta tidak selalu harus diucapkan, cukup diyakini dan dijaga. Hari-hari mereka berjalan dalam kesederhanaan. Kadang hasil tangkapan melimpah, kadang pula laut hanya memberi sedikit. Namun mereka tak pernah mengeluh. Bagi mereka, laut bukan sekedar sumber penghidupan, melainkan sahabat yang harus dihormati. Kita bisa belajar dari cara mereka menerima kehidupan apa adanya, tanpa iri dan tanpa serakah. Suatu hari, laut seakan bermurah hati. Jala Ki Darmawijaya dipenuhi ikan-ikan besar dan segar. Ia pulang dengan senyum lebar, membawa harapan akan hari esok yang lebih baik. Hasil tangkapan itu dijual di pasar pesisir, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka bisa menyisihkan sedikit uang sebagai tabungan. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Menjelang sore, tubuh Ki Darmawijaya mulai melemah. Nafasnya berat, wajahnya pucat, dan rasa nyeri menjalar di seluruh badan. Ni Weningsari dengan mata penuh khawatir meminta suaminya untuk beristirahat dan tidak melaut keesokan harinya. "Engkau tidak perlu memaksakan diri," ucapnya lembut. "Kita masih bisa bertahan dengan apa yang ada." Namun Ki Darmawijaya menggeleng pelan. Dalam benaknya, tanggung jawab sebagai kepala keluarga jauh lebih besar daripada rasa sakit yang ia rasakan. Ia takut jika berhenti melaut, mereka akan kembali hidup dalam kekurangan. Kau bisa memahami dilema itu, antara mendengarkan tubuh sendiri atau memenuhi kewajiban. Akhirnya dengan hati berat, Ni Weningsari mengizinkan suaminya pergi. Ia hanya berpesan agar Ki Darmawijaya berhati-hati dan tidak memaksakan diri. Saat matahari terbenam dan langit berubah jingga keunguan, perahu kecil itu pun berlayar, membawa seorang nelayan tua yang tak menyadari bahwa perjalanan itu akan menjadi yang terakhir. Malam itu laut terasa berbeda. Angin berembus lebih dingin, ombak bergulung lebih tinggi. Jala yang ditebarkan terasa ringan, seolah laut menolak memberi hasil. Ki Darmawijaya berpindah dari satu titik ke titik lain, berharap menemukan ikan. Namun tenaga dan kesehatannya semakin terkuras. Ketika fajar menyingsing, perahu itu tak kunjung kembali ke pantai. Ni Weningsari berdiri di depan gubuk, memandang laut dengan hati yang mulai diliputi kegelisahan. Biasanya saat matahari terbit, perahu suaminya sudah tampak di kejauhan.
Hari itu, cakrawala kosong. 1 hari berlalu, lalu hari berikutnya. Ki Darmawijaya tak juga pulang. Kecemasan berubah menjadi ketakutan. Ni Weningsari mendatangi para nelayan lain, memohon bantuan. Beberapa orang mencoba mencari, namun angin kencang dan cuaca buruk memaksa mereka kembali. Laut seakan menutup rapat rahasianya. Kau bisa merasakan bagaimana harapan Ni Weningsari perlahan runtuh, digantikan dengan rasa kehilangan yang belum terucap. Namun ia masih percaya bahwa doa dan kesabaran akan membawanya pada jawaban. Hari-hari berikutnya dilalui Ni Weningsari dengan hati yang hampa. Setiap pagi dan senja, ia duduk di tepi pantai, memandang laut yang sama. Laut yang dulu menjadi sumber kehidupan, kini menjadi sumber kegelisahan. Kau bisa membayangkan bagaimana setiap debur ombak terasa seperti pertanyaan yang tak terjawab. Para nelayan telah berusaha semampunya. Mereka menyusuri perairan sekitar, namun tak satu pun menemukan jejak Ki Darmawijaya. Sebagian mulai berbisik, sebagian lagi mencoba menenangkan. Namun bagi Ni Weningsari, harapan adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap bertahan. Suatu senja, ketika langit memerah dan angin berhembus lirih, Ni Weningsari berlutut di pasir. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Dalam doanya, ia memohon dengan sepenuh hati. Bukan harta, bukan keajaiban, hanya kebenaran dan ketenangan. Tuhan, bisiknya, jika Engkau telah memanggil suamiku, izinkan aku mengetahuinya. Jangan biarkan aku terombang-ambing dalam penantian yang tak berujung. Saat itulah, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya muncul di hadapannya. Sebuah batu karang besar perlahan terlihat di tempat yang sebelumnya kosong. Dari karang itu terdengar suara lembut namun tegas, seolah datang dari alam itu sendiri. Suara itu berkata bahwa Ki Darmawijaya telah berpulang di tengah laut. Tubuhnya yang lemah tak mampu melawan takdir. Laut yang selama ini memberinya kehidupan, kini telah menyatukannya kembali dengan alam. Hati Ni Weningsari hancur seketika. Dunia seolah berhenti berputar. Namun di balik kesedihan itu ada ketenangan aneh yang menyelusup. Setidaknya kini ia tahu penantian telah berakhir. Dalam tangisnya, Ni Weningsari kembali berdoa. Jika suaminya telah menjadi bagian dari alam, ia pun ingin tetap bersama. Bukan karena putus asa, melainkan karena cinta yang tak ingin terpisah oleh batas hidup dan mati. Keajaiban pun terjadi. Perlahan, tubuh Ni Weningsari mengeras. Kulitnya berubah dingin, langkahnya terhenti. Ia tak merasa takut. Yang ia rasakan hanyalah damai. Dalam sekejap, ia telah berubah menjadi batu karang yang menghadap laut, seolah terus menunggu, terus menjaga. Sejak hari itu, pantai tersebut dikenal sebagai Pantai Karangsenja. 2 batu karang besar berdiri saling berhadapan. Satu dipercaya sebagai jelmaan Ki Darmawijaya, satu lagi sebagai Ni Weningsari. Masyarakat sekitar meyakini itulah simbol cinta dan kesetiaan yang abadi. Kita yang mendengar kisah ini diajak untuk merenung bahwa hidup bukan hanya tentang berapa lama kita bersama, tetapi seberapa tulus kita mencintai. Bahwa kesetiaan tak selalu berakhir bahagia, namun selalu bermakna. Dan bahwa alam menyimpan cerita bagi mereka yang mau mendengar. Legenda Pantai Karangsenja pun diwariskan dari generasi ke generasi. Bukan sekadar cerita, melainkan pengingat bahwa cinta sejati tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah wujud, menyatu dengan waktu, dan abadi dalam ingatan.